Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan solihah. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat dan tetap terjaga semangat belajarnya ya. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting. Subtema 1, peredaran darahku sehat, pembelajaran kedua. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu sebagai berikut. 1. SBDP. Dengan kegiatan mencari tahu tentang tangga nada, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri lagu bertangga nada mayor dan minor. 2. Bahasa Indonesia. Dengan kegiatan menulis pantun, siswa dapat menyebutkan bagian-bagian pantun dengan benar. 3. IPA. Dengan kegiatan mengamati peredaran darah pada burung, siswa dapat menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada hewan secara rinci. Anak soleh dan solihah, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan karuniakanlah aku kefahaman. Amin. Siti dan Beni berteman. Keduanya sama-sama kelas 5. Siti duduk di bangku depan, sedangkan Beni duduk di bangku belakang. Kebiasaan berangkat ke sekolah naik sepeda, karena menggayuh sepeda merupakan olahraga. Kebiasaan Beni setiap bangun tidur pagi menyemparkan diri berolahraga. Olahraga dilakukan Beni sebelum mandi. Olahraga sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh, terutama kesehatan organ-organ tubuh dan organ peredaran darah. Beni hobi berolahraga. Hari ini, Beni dan teman-temannya mengikuti olahraga bela diri pencaksilat. Bela diri pencaksilat selain untuk berolahraga juga olah seni. Gerak-gerak bela diri pencaksilat ada yang diiringi musik atau lagu yang bersemangat. Perhatikan gambar di samping, yaitu gambar orang sedang melakukan pencaksilat. Belajar musik atau lagu yang bersemangat, teringat mengenai tangga nada. Dalam musik mengenal istilah tangga nada. Ada tangga nada mayor dan ada juga tangga nada minor. Ciri lagu bertangga nada mayor dinyanyikan dengan bersemangat. Apakah yang dimaksud tangga nada? Apa tangga nada mayor itu? Apa tangga nada minor itu? Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang, misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tangga nada dibagi menjadi dua, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Tangga nada mayor adalah tangga nada yang susunan nada-nadanya berjarak 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Biasanya diawali dan diakhiri nada do dan bersifat riang gembira. Tangga nada minor adalah tangga nada yang susunan nada-nadanya berjarak 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Biasanya diawali dan diakhiri nada la dan bersifat sedih. Ciri tangga nada mayor adalah 1. Bersemangat, 2. Riang gembira, 3. Biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do, 4. Mempunyai pola interval 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Kemudian, lagu bertangga nada mayor antara lain Maju Tak Gentar, Halo Halo Bandung, dan Garuda Pancasila. Selanjutnya, ciri tangga nada minor adalah 1. Kurang bersemangat, 2. Bersifat sedih,
3. Diawali dan diakhiri dengan nada la. 4. Mempunyai pola interval 1/2, 1/1, setengah, 1/1. Lagu bertangga nada minor antara lain Syukur, Tuhan, dan Gugur Bunga. Berikut adalah contoh lagu dengan tangga nada mayor dan tangga nada minor. Contoh lagu dengan tangga nada mayor yaitu Indonesia Raya, Hari Merdeka, Berkibarlah Benderaku, dan sebagainya. Sedangkan tangga nada minor yaitu Terima Kasihku, Tuhan, Bubui Bulan, dan sebagainya. Ternyata, Benny mendapatkan pelajaran olahraga hari ini. Olahraganya bela diri. Benny senang olahraga bela diri. Olahraga bela diri yang dilakukan Benny dan teman-temannya adalah pencak silat. Benny melakukan gerakan pencak silat dengan aba-aba dari Pak Guru. Selain dengan aba-aba, gerakannya juga diiringi musik. Tanda bel istirahat berbunyi. Benny merasa gembira hari ini. Rasa gembiranya diungkapkan melalui sebuah pantun. Pantun yang dibuat Benny adalah sebagai berikut. Bersinar terik sang matahari, bagai api panas membara, rajin berolahraga bela diri, badan kuat hati gembira. Ingatkah kamu pantun yang dibuat Siti? Kamu tentu masih ingat bukan? Pantun adalah bentuk puisi Indonesia Melayu. Tiap baitnya biasanya terdiri atas 4 baris dan bersajak. Dalam setiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. Baris pertama dan baris kedua disebut sampiran. Sampiran untuk mengantarkan rima. Baris ketiga dan keempat disebut isi. Isi merupakan tujuan atau maksud dari pantun. Dengan demikian, dapat disimpulkan ciri-ciri dan bagian pantun. Ciri-ciri pantun: 1. Pantun bersajak ABAB. 2. Satu bait terdiri atas 4 baris. Kemudian yang terakhir, tiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. Selanjutnya, pantun terdiri atas 2 bagian, yaitu sampiran merupakan kata-kata dalam 2 baris pertama atau baris ke-1 dan kedua di setiap bait. Selanjutnya, yang kedua isi merupakan kata-kata dalam 2 baris terakhir atau baris ketiga dan keempat di setiap bait. Anak-anak, marilah sama-sama kita menentukan baris yang menunjukkan sampiran dan baris yang menunjukkan isi. Kita simak pantun berikut ini. Yang menunjukkan sampiran ada pada baris pertama atau bait pertama dan bait kedua. Bersinar terik sang matahari, bagai api panas membara. Isinya ada di bait ketiga dan bait keempat. Rajin berolahraga bela diri, badan kuat hati gembira. Pantun dapat digolongkan menjadi 3 sesuai siklus kehidupan atau usia manusia. Ada pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Pantun kanak-kanak berisi tentang sukacita, pantun muda berisi tentang perkembangan, dan pantun tua berisi tentang nasihat. Berikut contoh ketiga pantun tersebut. Contoh pantun kanak-kanak. Terbang rendah burung kutilang, hinggap di dahan sambil menoleh. Hatiku senang tidak kepalang, ayah pulang membawa oleh-oleh. Kemudian contoh pantun muda. Hujan turun rintik-rintik, ada gubuk di tepi sawah. Wahai Dinda berwajah cantik, bolehkah Kanda main ke rumah? Dan yang terakhir, contoh pantun tua. Enak benar tinggal di Batu Jajar, segar udaranya indah dan permai. Anak sekolah rajinlah belajar, agar cita-citanya kelak tercapai.
Contoh pantun yang isinya menggambarkan kondisi tubuh yang sehat. Kalau tak tahu dalamnya tebat, dapat dihela sambil berkait. Kalau tak tahu nikmatnya sehat, dapat dirasa dikala sakit. Tempayan pecah menahan berat. Letak salah syarat isinya. Jajanan sekolah haruslah sehat, tidak boleh pakai zat pewarna. Apakah tubuhmu sehat seperti isi pantun? Bagaimana kondisi tubuh manusia sehat itu? Kondisi tubuh manusia yang sehat diantaranya peredaran darahnya lancar. Selain itu, organ darahnya tidak ada gangguan. Selain manusia, hewan juga memiliki sistem peredaran darah. Darah yang mengalir akan mengangkut nutrisi ke seluruh organ tubuh. Darah juga mengangkut sistem metabolisme dari berbagai jaringan dalam tubuh. Pada prinsipnya, sistem peredaran darah hewan, terutama hewan vertebrata, sama seperti manusia. Contoh hewan vertebrata adalah ikan, katak, reptil, dan burung. Sistem peredaran darah hewan termasuk alat-alat peredaran darahnya, seperti jantung dan pembuluh darah. Perhatikan gambar di samping. Ternyata jantung burung mempunyai bagian-bagian yang sama seperti jantung manusia. Vertebrata ini mempunyai jantung yang terdiri atas 4 ruang. Ada atrium serambi kanan, atrium serambi kiri, ventrikel bilik kanan, dan ventrikel bilik kiri. Bagaimana dengan peredaran darah pada burung? Peredaran darah pada burung. Peredaran darah pada burung sama dengan peredaran darah pada manusia, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Pada proses peredaran darah, darah mengalir di dalam pembuluh darah, sehingga disebut peredaran darah tertutup. Organ tubuh yang terlibat pun sama, yaitu jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Jantung burung terdiri atas 4 bilik, yaitu bilik kanan, bilik kiri, serambi kanan, dan serambi kiri. Pada peredaran darah kecil, darah miskin oksigen dan kaya karbon dioksida di dalam bilik kanan dipompa jantung menuju paru-paru. Di dalam paru-paru, karbon dioksida dilepas dan oksigen diikat. Kemudian, darah di paru-paru yang sudah kaya oksigen kembali ke jantung melalui serambi kiri. Pada peredaran darah besar, darah kaya oksigen di dalam bilik kiri dipompa jantung ke seluruh tubuh melalui aorta. Di sel-sel tubuh, oksigen dibebaskan dan karbon dioksida diikat. Selanjutnya, darah yang kaya karbon dioksida mengalir melalui pembuluh pena menuju serambi kanan dan masuk bilik kanan. Organ peredaran darah pada burung dan fungsinya. Organ jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Organ paru-paru berfungsi sebagai pangkal dan ujung paku berkarat. Sedangkan organ pembuluh darah berfungsi sebagai saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh penyuplai oksigen ke dalam darah. Secara umum, sistem peredaran darah pada hewan dibagi 2 bagian. Ada peredaran darah terbuka dan tertutup. Pada sistem peredaran darah terbuka, tekanan darah yang dihasilkan dari kontraksi jantung cukup rendah. Oleh karena itu, sari makanan yang terdorong akan mengalir lebih lambat. Contoh sistem peredaran darah terbuka terdapat pada cacing dan serangga, seperti belalang. Sistem peredaran darah tertutup, jantung akan memompa darah secara terus-menerus, sehingga tekanan yang didapatkan tetap stabil. Hal ini akan mendorong darah keluar dengan lebih kuat dari pembuluh darah dan memasuki organ jantung dengan kecepatan yang baik.
Dalam sistem peredaran darah tertutup, darah akan mengalir mulai dari jantung menuju ke wilayah pembuluh kapiler dan kembali lagi ke organ jantung hewan. Sistem peredaran darah tertutup memiliki sejumlah kelebihan dibandingkan sistem peredaran darah terbuka. Kelebihan sistem peredaran darah terbuka antara lain, darah mengalir lebih stabil sehingga tekanan dan pembuluh darah hewan juga ikut stabil. Hewan yang memiliki sistem peredaran darah tertutup adalah kelompok vertebrata, contohnya ikan, katak, dan sebagainya. Baiklah anak soleh dan solihah, demikian pemaparan yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat, mudah dipahami, dan tetap semangat belajarnya ya. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.